Shalom, terpuji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Daily Devotion pada saat ini. Renungan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Puji nama Tuhan. Kekasih dalam nama Yesus Kristus, penulis pengkhotbah adalah Raja Salomo. Raja yang penuh dengan hikmat. Raja yang bijaksana. Dan Salomo katakan dalam kitabnya, akhir kata dari segala yang didengar ialah, perhatikan, akhir kata dari segala yang didengar. Tentunya Raja Salomo sebagai seorang raja, banyak hal yang didengar, banyak hal yang dia mengerti. Karena dia adalah pribadi yang bijaksana, hidupnya takut akan Allah. Maka Salomo katakan, akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Jadi jelas kekasih dalam nama Tuhan, bicara masalah takut akan Allah artinya menjauhi kejahatan. Kalau kita baca di dalam kitab Amsal. Karena saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya yang telah dipanggil, yang telah dikuduskan, hidup kita sudah dipulihkan. Dan kita tentunya harus menanggalkan manusia lama kita. Kita harus meninggalkan perkara-perkara duniawi, segala hawa nafsu. Dan juga berkata saudara dalam kitab Amsal, takut akan Allah adalah ketentraman yang besar. Takut akan Allah adalah ada kehidupan. Jadi jelas kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus menghidupi firman Tuhan. Kita harus selaras dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan di hati Tuhan. Saya akan ambil contoh kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang pribadi namanya Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub. Dan pada waktu Yusuf ada di keluarga Potifar di Mesir, dengan kehadiran Yusuf di Mesir, di keluarga Potifar, keluarga ini diberkati. Keluarga ini ada ketentraman. Keluarga ini ada berkat Tuhan, berkat kehadiran Yusuf. Tetapi suatu saat, istri Potifar ingin mengganggu Yusuf. Istri Potifar menggoda Yusuf. Karena Alkitab katakan bahwa Yusuf adalah elok parasnya. Jadi jelas bahwa ketertarikan istri Potifar kepada Yusuf oleh karena Yusuf hidup takut akan Tuhan. Dan iblis pakai kehidupan istri Potifar untuk menjatuhkan kehidupan Yusuf. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 39, ayat yang ke-7, 8, 9, dan 10, bagaimana istri Potifar ingin menjatuhkan Yusuf dalam kekudusan. Hari demi hari, Yusuf selalu digoda. Dan bahkan istri Potifar punya siasat. Para budak-budak yang ada di rumah pada waktu itu suruh keluar semua. Sehingga yang ada hanya istri Potifar dan Yusuf. Tetapi puji nama Tuhan, Yusuf sadar bahwa hal yang disodorkan oleh istri Potifar itu tidak berkenan di hati Tuhan. Dan bahkan saudaraku yang kasih, oleh karena rayuan demi rayuan istri Potifar, Yusuf saudara tetap mengelaknya. Karena Yusuf punya prinsip, hidupnya sudah dibenarkan. Hidupnya adalah panggilan Allah, sudah terpanggil untuk menjadi anak Tuhan. Sehingga Yusuf berkata bahwa Yusuf tidak melakukan hal yang menjijikan di hati Tuhan. Ataupun berbuat kejahatan di mata Tuhan.
berbuat dosa di mata Tuhan. Walaupun saudaraku yang kasih, akhirnya toh Yusuf harus mengalami penderitaan. Bagi Yusuf itu lebih baik daripada mendukakan hati Tuhan. Dan saudaraku yang kasih, Yusuf tidak menyukakan hati manusia, yaitu istri Potifar. Tetapi Yusuf ingin menyukakan hati Tuhan. Walaupun Yusuf harus masuk dalam penjara. Tetapi hati Tuhan disenangkan. Jadi kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Karena bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan jelas tadi, ada ketentraman, ada kehidupan. Haleluya. Selanjutnya saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus berpegang pada perintah-perintahnya. Berpegang pada perintah-perintah Allah. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, bagi orang-orang yang berpegang pada perintah-perintah Allah, yakinlah Allah sebagai pembela, Allah sebagai pelindung. Saya akan ambil contoh kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tentang kehidupan Sadrah, Meshak, Abednego. Tiga pribadi ini ketika ada di Babilonia, ada undang-undang. Ketika didengar suara bunyi-bunyian, bunyi seruling, gambus, kecapi, dan yang lainnya, semuanya harus tunduk menyembah kepada patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ini ada perintah raja, perintah manusia. Tetapi saudaraku yang kasih, Sadrah, Meshak, Abednego, dia lebih mempercayai perintah Allah. Dia berpegang pada perintah Allah. Dan memang Sadrah, Meshak, Abednego ketika dipanggil menghadap raja, sedikit pun Sadrah, Meshak, Abednego tidak tunduk, tidak berpegang pada perintah yang dikeluarkan oleh Nebukadnezar. Tetapi dia lebih memegang teguh perintah Allah. Karena apa saudaraku yang kasih? Bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah pasti akan menyertainya. Maka dari itu saudaraku yang kasih, walaupun sudah diperhadapkan dengan dapur api yang menyala-nyala dan dipanaskan 7 kali lipat, imannya Sadrah, Meshak, Abednego terhadap perintah Allah tidak goyah, tidak bimbang, tidak luntur. Dan akhirnya tiga pribadi ini masuk dalam dapur api. Ternyata saudaraku yang kasih, pada waktu dia masuk dalam dapur api, ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Jadi justru saat Sadrah, Meshak, Abednego dalam dapur api, tiga pribadi merasakan pertolongan Tuhan. Mari kekasih dalam nama Tuhan, kita sebagai orang percaya, saat kita menghadapi berbagai-bagai tantangan dan kita masuk dalam masalah, jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi mari kita kuatkan iman kita teguhkan iman kita, sehingga tatkala kita ada masalah, kita bisa keluar dari masalah, kita baru tahu bahwa Allah menyertai kita. Allah menolong kita. Raja Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Jadi jelas saudaraku yang kasih, bahwa pertolongan dari Tuhan itu ya dan amin. Maka dari itu, mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita hidup di akhir zaman. Peganglah perintah-perintah Allah. Sehingga pada waktu kita memegang perintah Allah, akan ada pertolongan Tuhan. Dalam perjanjian baru kekasih dalam nama Tuhan, kita lihat seorang yang bernama Simon Petrus. Dia pun pribadi yang berpegang pada perintah-perintah Allah. Memang semalaman dia kerja keras, tidak dapatkan apa-apa. Satu ekor ikan pun tidak dapat. Tetapi ketika Simon Petrus melakukan perintah Allah,
Yesus katakan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Dan Simon Petrus melakukannya. Apa yang diterima? Dia menerima ikan yang banyak sekali. Dan bahkan perahunya hampir tenggelam. Mengapa? Karena berpegang pada perintah Allah. Jadi jelas bagi orang-orang yang berpegang teguh pada perintah Allah, itu tidak rugi. Itu Tuhan tidak kecewakan. Tetapi justru sebaliknya, ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada berkat yang Allah berikan kepada anak-anaknya yang takut akan Tuhan, yang memegang perintah-perintahnya. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu pada saat ini mengajarkan kami Bapa supaya kami takut akan Engkau, supaya kami berpegang pada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa supaya kami sebagai umat-umat Tuhan yang telah Kau panggil menjadi umat kepunyaan-Mu, untuk hidup takut akan Engkau, untuk berpegang teguh pada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Memberkati setiap umat-umat-Mu, memberkati setiap hamba-hamba-Mu, memberkati Bapa setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat kota kami, lawat bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih dalam nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di dalam Daily Vision yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.